sampai jam segini. Tapi kami tadi perlu sedikit rembuk duduk bersama dan sekarang kami hadir. Saya yang ditunjuk untuk membuka, saya Mutia Hafid, Ketua Media Bidang Penggalangan Opini DPP Partai Golkar. Saya didampingi oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Hukum, Bapak Adis Kadir. Kemudian Ketua DPP Partai Golkar, Bapak Aceh Hasan Sajili. Ada Pak Iswara, juga Ketua DPP Partai Golkar. Pak Doli mau bergabung? Oh, masih menerima telepon. Baik, saya akan buka dulu, nanti penjelasan lanjutan akan disampaikan oleh Pak Wakaketum dan mungkin Pak Aceh akan menambahkan juga. Teman-teman sekalian, sehubungan dengan keputusan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, untuk mundur yang telah disampaikan beliau pada Sabtu 10 Agustus 2024 tadi pagi hari ini, maka berikut respon DPP mencermati perkembangan politik di tubuh Partai Golkar saat ini. Yang pertama, DPP menghargai keputusan Ketum Erlangga Hartarto untuk mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar sebagai hak pribadi beliau. Keputusan beliau dibuat secara pribadi tanpa paksaan. DPP mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Umum Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Kenaikan suara Pileg Pilpres Partai Golkar 2024 yang memenangkan Partai Golkar sebagai partai dengan urutan kedua terbesar suara, serta kemenangan pasangan Presiden terpilih Prabowo dan juga Wakil Presiden terpilih Mas Gibran. Ini merupakan kerja seluruh stakeholder Partai Golkar dari pusat hingga daerah di bawah kepemimpinan Pak AHA sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Saat ini secara de facto Pak Erlangga masih Ketua Umum, meskipun secara de jure memang sudah ada surat untuk pengunduran diri beliau. Terkait hal tersebut nanti akan dijelaskan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Hukum bagaimana status dari Partai Golkar, kepemimpinan di Partai Golkar setelah menerima surat dari Ketua Umum Bapak Erlangga Hartarto. Sesuai pesan Ketua Umum AHA dalam penyampaiannya tadi pagi, DPP akan menyiapkan secara segera, secara tertib, secara damai, serta menjaga marwah Partai Golkar sebagai partai besar yang matang, maka DPP akan melakukan pleno, dan lebih lanjut tentang rencana pleno akan disampaikan oleh Ketua DPP Bapak Aceh Hasan Sajili. Kami menghimbau agar kader Partai Golkar se-Indonesia untuk tetap tenang serta menjaga kekompakan terutama menghadapi Pilkada 2024. Selanjutnya terkait konsekuensi hukum dari surat yang sudah disampaikan Pak Erlangga Hartarto, kami persilahkan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum yang terhormat Bapak Dr. Adis Kadir. Baik, terima kasih Bu Mutia. Terima kasih kawan-kawan sekalian dan kawan-kawan kami hadir, ada Pak Doli Wakil Ketua Umum, Bu Mutia, Pak Aceh dan Iswara salah satu ketua. Kami mohon maaf menunggu dari siang karena memang kepentingan-kepentingan partai juga yang harus kami selesaikan. Nah, seperti disampaikan tadi oleh Bu Mutia, jadi memang benar faktanya Pak Erlangga telah memberikan surat pengunduran diri kepada DPP Partai Golkar, tetapi dalam prosesnya pengunduran diri ini harus dilaporkan kepada DPP karena kan yang ditujukan kepada DPP Partai Golkar. Jadi secara yuridis kita masih menunggu keputusan DPP Partai Golkar melalui rapat pleno untuk terkait dengan surat pengunduran Pak Erlangga tersebut. Nah, nanti tentang kapan rencana rapat pleno dan lain-lain mungkin Pak Aceh akan menjelaskan, tetapi memang akan dilakukan secepatnya mungkin dalam 1-2 hari ini, agar supaya roda organisasi kita juga
bisa berjalan dengan baik karena ini kan memang situasi pilkada dan lain sebagainya. Jadi di dalam rapat pleno tersebutlah nanti diputuskan dan kemudian juga menentukan siapa pelaksana tugas yang ditunjuk untuk mengantarkan kegiatan-kegiatan Partai Golkar berikutnya. Kalau secara konstitusi mestinya PLT bisa mengawal sampai dengan proses Munas, ya. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana dinamika di dalam Partai Golkar di dalam rapat pleno tersebut. Nah, di dalam peraturan organisasi PO nomor 8 tentang pergantian antar waktu, kalau ditanya siapa yang akan menggantikan, semua wakil-wakil ketua umum mempunyai peluang untuk menggantikan posisi Pak Erlangga sebagai PLT. Jadi kalau ada yang menyampaikan harus ketua wakil ketua umum A atau ketua umum B, di dalam ADRT tidak disebutkan harus ke siapa, tetapi semua wakil ketua umum mempunyai kesempatan untuk maju sebagai PLT. Tetapi itu semua tergantung keputusan rapat pleno yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Nah, kapan itu nanti akan disampaikan oleh Pak Aceh Hasan. Nah, itulah kira-kira hal-hal hukum yang perlu saya sampaikan. Jadi tidak ada, kalau ditanya apakah ada kekosongan apa, tidak ada, karena wakil ketua umum semua sesuai dengan bidangnya masing-masing tetap bekerja. Bidang hukum saya bekerja sesuai bidangnya, Pak Doli pemenang pemilu bekerja di bidangnya, semua berjalan sebagaimana mestinya sambil menunggu 1-2 hari ini pleno memutuskan menyikapi surat pengunduran dari Pak Erlangga. Jadi dari saya begitu, mungkin saya langsung kepada Pak Aceh Hasan. Silakan Pak Aceh. Ya, terima kasih Pak Adis, Pak Doli, Ibu Mutia, dan Pak Iswara, dan teman-teman media yang kami hormati. Tentu tadi sudah sangat jelas apa yang disampaikan baik oleh Ibu Mutia maupun oleh Pak Adis Kadir tentang kondisi existing dari kepemimpinan Partai Golkar. Jadi secara kepemimpinan tentu proses pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini akan dibawa ke dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang akan dilaksanakan dalam waktu secepat-cepatnya. Tentu kami mentargetkan dalam 2 hari ke depan, tanggal 13 Agustus 2024, kita harus segera mengambil langkah-langkah dari DPP Partai Golkar. Dan tadi disebutkan oleh Pak Adis bahwa di forum pleno tersebut nanti akan ditentukan siapa PLT Ketua Umum yang akan menjalankan tugas-tugas Ketua Umum hingga menghantarkannya kepada Munas tahun 2024. Bagi kami tentu proses untuk segera melaksanakan Munas pun itu didasarkan pada kebutuhan organisasi, karena kita semua tahu bahwa di depan mata kita akan segera dilaksanakan pemilihan kepala daerah yang membutuhkan kepemimpinan yang definitif. Karena itu bagi kami tentu Partai Golkar merupakan partai yang sudah sangat berpengalaman di dalam menghadapi berbagai kondisi, dan tentu ada aturan-aturan organisasi sesuai dengan ADART yang tetap akan kita lalui bersama-sama di dalam melakukan atau mengambil langkah-langkah organisasi tersebut. Dan sekali lagi tentu kami sangat menghargai keputusan pribadi Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto yang mengundurkan diri dan memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada beliau
yang telah berhasil memimpin Partai Golkar sehingga menjadi pemenang kedua di dalam pemilu tahun 2024. Dan kami tentu meminta kepada seluruh kader Partai Golkar di seluruh tanah air untuk tetap menjaga kondusivitas, menjaga kekompakan, kita jaga suasana kondusif. Partai Golkar tetap menjaga soliditas, solidaritas untuk berkontribusi menjalankan agenda-agenda politik kita. Saya kira itu. Berikutnya kami persilahkan yang terhormat Wakil Ketua Umum Bapak Ahmad Doli Kurnia. Terima kasih Bu Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita hormati Pak Adis Kadir, kemudian Ibu Mutia, Pak Aceh dan Pak Iswara. Saya ingin memperjelas saja bahwa tadi pagi dan memang saya ikut mendampingi Pak Erlangga Hartarto menyampaikan pengunduran diri. Buat Partai Golkar, pengunduran diri institusi ketua umum itu bukan sesuatu yang insya Allah akan mengganggu perjalanan roda organisasi Partai Golkar, karena insya Allah partai ini sudah punya pengalaman, sudah bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang selama ini menjadi rujukan. Nah, dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, saudara sekalian, bahwa Munas luar biasa itu bisa terselenggara apabila ketua umum itu mengalami 3 hal. Yang pertama adalah apabila seorang ketua umum itu berhalangan tetap. Kemudian yang kedua, terkena masalah hukum. Dan yang ketiga, apabila ketua umum itu mengundurkan diri. Jadi sebenarnya dengan pengunduran diri Bapak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum, tentu itu sudah menjadi syarat untuk mencari ketua umum yang baru melalui forum musyawarah nasional luar biasa. Tetapi untuk menuju ke sana juga ada proses dan tahapan yang diatur juga dalam mekanisme organisasi. Nah, tadi saya mau menegaskan bahwa secara de jure Bapak Erlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai ketua umum. Karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno, yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan makin cepat makin bagus. Kami rencananya paling lambat Selasa mungkin insya Allah akan melaksanakan rapat pleno untuk menerima dan melegitimasi surat pengunduran Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Bertanggung jawab terhadap organisasi ini. Kita juga sudah membagi tugas, ya, bahwa kepemimpinan di Partai Golkar ini sifatnya kolektif kolegial. Kalau ketua umum itu berhalangan, tugas-tugasnya sudah diambil alih oleh wakil ketua umum berdasarkan bidangnya masing-masing. Jadi secara de facto sekarang DPP Partai Golkar itu diurusi oleh para wakil ketua umum berdasarkan dengan bidangnya masing-masing. Nah, tinggal secara de jure nanti pada saat rapat pleno dilaksanakan, kita akan menetapkan, ya, menerima surat pengunduran diri itu, dan kemudian otomatis secara de facto dan de jure Pak Erlangga Hartarto sudah dinyatakan mundur secara tetap dan tidak lagi menjadi ketua umum. Nah, baru pada rapat pleno itu nanti akan ditetapkan, dibahas siapa yang akan menjadi pelaksana tugas ketua umum,
sampai nanti musyawarah nasional luar biasa itu dilaksanakan. Dan betul tadi apa kata Pak Adis Kadir, kita punya 11 wakil ketua umum. Nah tentu wakil ketua umum ini yang nanti akan dimusyawarahkan ya di dalam rapat pleno untuk ditetapkan menjadi pelaksana tugas ketua umum DPP Partai Golkar. Jadi insya Allah juga saya sampaikan kepada seluruh kader keluarga besar Partai Golkar, insya Allah roda organisasi Partai Golkar kita ini yang kita cintai akan tetap terus berjalan. Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan, apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Apapun yang terjadi saat ini dalam tubuh Partai Golkar. Jadi insya Allah Partai Golkar tetap siap menghadapi Pilkada 2024. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih. Selamat malam, selamat sejahtera semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kami rasa berikan waktu kami terus untuk konsolidasi. Jadi kami mohon maaf tidak menerima pertanyaan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Baru saja kita simak konferensi pers dari jajaran fungsionaris DPP Partai Golkar yang merespon pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh jajaran fungsionaris DPP Partai Golkar. Di antaranya DPP Partai Golkar menghargai keputusan mundur Airlangga Hartarto. Disampaikan pula ucapan terima kasih kepada Airlangga atas beberapa prestasi, di antaranya kenaikan Pileg menjadi pemenang urutan kedua dan kemenangan Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Gibran. DPP Partai Golkar sudah menerima surat pengunduran diri Airlangga Hartarto. Dan saat ini DPP sedang menyiapkan segera. Rencananya pleno pasca Airlangga mundur akan digelar dalam 2 hari ke depan atau rencananya hari Selasa untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Dalam pleno akan ditentukan PLT Ketua Umum Partai Golkar. Disampaikan pula mengharapkan bahwa seluruh kader Partai Golkar untuk tetap tenang pasca mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan meminta untuk tetap kompak jelang Pilkada 2024. Bang Aceh. Sini aja Bang. Bang Aceh, terkait dengan mundurnya AH ini, apakah akan menyusul konstitusi Golkar lainnya? Ini kan cuma dibahas. Baru dari Yusuf Kala sendiri ini mengaku mengundurkan diri ini sudah tahu Yusuf Hamka. Itu hak-haknya beliau. Kan belum ditetapkan juga secara resmi bahwa Pak Yusuf Hamka sebagai calon wakil gubernur baik di Jawa Barat maupun di DKI Jakarta. Pak Aceh, untuk rapat pleno nanti rencananya diketuai sama siapa? Terus infonya itu nanti akan dibahas oleh para wakil ketua umum tentang siapa yang pimpin rapat pleno itu. Mekanisme seperti apa, Kang? Apakah nanti voting atau penunjukan? Ya sebaiknya memang akan dilakukan secara musyawarah mufakat. Artinya semua yang punya kepentingan akan datang semua? Ya tentu semua sesuai dengan aturan bahwa yang mengikuti rapat pleno adalah pengurus DPP Partai Golkar. Bang Aceh, ini ada Pak Luhut kan sempat bilang ada pihak yang ingin memang menggelar munaslup. Itu siapa sih Bang? Itu terbaca juga nggak oleh Partai Golkar sehingga dengan eksesnya mundurnya Pak AH? Sekarang faktanya bahwa Pak Erlangga tentu disikapi oleh organisasi, maka forumnya adalah rapat pleno tersebut. Terkait ada juga sempat bahkan sampai beredar ini kasus hukumnya Pak Erlangga disebut. Oh tidak ada. Bahwa Pak Erlangga mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar tanpa tekanan dan beliau
ingin lebih mengedepankan tugas-tugas beliau sebagai Menko Perekonomian yang saya kira tugas tantangan global semakin besar di depan mata. Alasan mundur awal kenapa sih Bang? Alasan mundur awal? Ya, Jabatannya masih sampai Desember Bang. ya seperti yang disampaikan oleh beliau. Alasannya saya kira jelas sudah disampaikan beliau. Respon dari yang ditunjuk untuk sebagai PLT hanya sampai Munas saja. Ya tentu PLT itu tugasnya menghantarkan sampai pelaksanaan Munas. Nah, Munas sendiri nanti apakah tetap Desember atau akan maju di kabarnya tanggal 25? Nanti akan diputuskan di dalam rapat pleno dan waktu dan tempatnya dalam Rapimnas. Tapi bisa dipercepat kan ya? Tergantung dari rapat pleno. Ya. Penegasan Kang Aceh, tadi rekomendasi kayak Pak Doli tadi bilang tidak akan mengganggu yang sudah direkomendasi dan didukung oleh Partai Golkar. Ya, saya kira Partai Golkar partai yang terbiasa untuk menghadapi berbagai dinamika, maka apa yang telah diputuskan tentu akan tetap menjadi keputusan organisasi. Pak Aceh, tadi Pak Erlangga dalam videonya sempat menyebut kalau alasan mundur untuk menjaga keutuhan Partai Golkar. Apakah memang kalau beliau tidak mundur, Partai Golkar akan tidak utuh gitu, Pak? Ya, Partai Golkar selama ini kompak, ya, utuh, dan tentu sikap berbesar hatinya Pak Erlangga adalah sikap seorang kader yang baik, terbaik gitu ya. Respon awal DPP ketika mendengar atau mengetahui Pak Erlangga mengundurkan diri seperti apa, Kang? Ya tentu kita semua sangat kaget ya atas pengunduran diri beliau, tapi tentu apa yang dilakukan oleh beliau merupakan keputusan pribadi beliau yang kami hargai, ya, dan itu yang nanti akan dibawa ke dalam rapat pleno DPP Partai Golkar. Ini tiba-tiba atau memang sudah ada kabar-kabar sebelumnya Pak Erlangga untuk mundur, Pak? Ya, kalau kaget kan artinya. Kang Aceh, dikit Kang Aceh. Ini ada bilang Dewan Pembina mau diperkuat dengan adanya Pak Jokowi juga. Itu gimana? Tidak ada bicara seperti itu. Ya, oke. Ya, makasih ya. Gimana gitu? Iya, pemirsa, tadi disampaikan oleh Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Sadzili bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto tanpa tekanan dan disampaikan untuk mengedepankan tugas Airlangga sebagai Menko Perekonomian. Untuk penentuan PLT Ketum Golkar disampaikan oleh Aceh Hasan Sadzili akan ditentukan melalui rapat pleno. Dalam rapat pleno yang akan ditentukan secara musyawarah mufakat. Sebelumnya pemirsa, Airlangga Hartarto beralasan pengunduran dirinya untuk menjaga stabilitas transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Airlangga menyebut demokrasi harus dikawal terus dan partai politik adalah pilar utama demokrasi. Keputusan itu diambilnya setelah mempertimbangkan matang dan demi menjaga keutuhan Partai Golkar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu juga sempat menyinggung soal kontribusi besar Partai Golkar di pemilihan Presiden 2024 yang mendukung dan berhasil memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kepada Bapak Airlangga Hartarto untuk tetap berada di area stage untuk dapat menyampaikan arahan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Diri. Pemirsa, bahas lebih lanjut mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Saat ini kami sudah terhubung dengan pengamat politik Adi Prayitno. Selamat malam, Mas Adi Pray. Selamat malam, Mbak. Ya, dengan Eva di studio.
Ya, Mas Adi, Airlangga secara mengejutkan mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Analisa Anda, apa yang menyebabkan Airlangga tiba-tiba mundur? Ya, saya kira memang semua orang agak sedikit kaget ya dengan mundurnya Pak Airlangga Hartarto yang sangat tiba-tiba dan mendadak. Karena tak ada angin, tak ada hujan, pengunduran diri Pak Airlangga tentu menimbulkan begitu banyak tanda tanya yang sebenarnya ini dikaitkan dengan bagaimana komposisi dan desain politik di masa yang akan datang. Tapi kalau kita melihat secara umum bahwa suksesi kepemimpinan di Partai Golkar itu selalu lahir dalam kondisi yang tidak normal. Kita tahu dulu misalnya Akbar Tanjung ketika menyelamatkan Golkar pasca reformasi dan mampu mengangkat Golkar sebagai pemenang pileg di 2004, tapi pada akhirnya kan juga tergantikan posisinya oleh Pak Yusuf Kalla, padahal prestasi politik Pak Akbar Tanjung cukup luar biasa. Begitupun Mohon maaf misalnya Mas ketika Adi Prayitno, kita boleh tahan dulu ya, karena kita akan kembali bergabung dengan Andromeda Arizal di DPP Partai Golkar. Mohon maaf, silakan Andromeda Arizal dengan laporan Anda. Ya, baik Eva dan juga pemirsa, tadi baru saja DPP Partai Golkar menyampaikan press release-nya bersamaan dengan pasca Ketua Umum dari Partai Golkar Airlangga Hartarto ini mengundurkan diri sebagai jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Kita ketahui bersama bahwa memang ini merupakan salah satu hal yang tadi disampaikan juga, dan saat ini sudah bersama Wakil Ketua Umum dari DPP Partai Golkar Adis Kadir. Kita akan menanyakan lebih lanjut lagi bagaimana tadi hasil dari diskusi terutama terkait dengan mundurnya Ketua Umum Partai Golkar. Halo, selamat malam Pak Adis. Ya, malam Mas. Pak Adis, boleh ceritakan sedikit ini dengan pasca mundurnya Pak Airlangga Hartarto, apa mungkin langkah selanjutnya sebelum nantinya rapat pleno yang tadi disampaikan oleh Bang Doli sendiri 1-2 hari ke depan akan dilaksanakan? Iya, tentunya kan seperti disampaikan, kalau roda organisasi Partai Golkar pasti berjalan ya, karena semua wakil ketua faktanya sekarang sudah berjalan masing-masing di bidangnya ya. Nah kemudian tentunya kita melakukan koordinasi-koordinasi, konsolidasi terkait dengan akan dilaksanakannya rapat pleno tadi disampaikan Pak Dwi dan Pak Aceh Hasan yang mungkin akan dilaksanakan pada hari Selasa. Jadi kita akan melakukan koordinasi agar supaya rapat pleno berjalan dengan lancar. Tentunya kita akan menerima dengan lapang dada karena ini kan pribadi dari Pak Airlangga, walaupun kita juga sangat kehilangan sosok beliau, tapi kembali lagi dengan jiwa kenegarawan beliau kan demi untuk keberlangsungan dan masa transisi ini, dan mungkin beliau juga akan mendapatkan tugas-tugas yang lebih berat di kenegaraan. Jadi kita akan membahas itu, kemudian tentunya kita juga akan membahas tentang siapa yang akan menjadi PLT untuk mengantarkan kepada Munas. Gitu. Yang menjadi PLT ini tadi disampaikan juga sesuai dengan ADART merupakan wakil ketua umum. Setidaknya ada 11 wakil ketua umum. Apakah sudah ada perbincangan lebih lanjut lagi siapa yang akan dipilih, dan nanti pemilihan ini berdasarkan dari voting atau seperti apa Pak Adis? Ya, jadi pembicaraan sudah ada ya, pembicaraan sudah ada, sudah masing-masing kan juga sudah berembuk ya. Jadi mudah-mudahan ya nanti dalam rapat pleno tersebut sudah diambil satu kemufakatan saja. Jadi permusyawaratan tanpa adanya voting dan lain sebagainya. Karena kita akan memang mengedepankan asas musyawarah, apalagi kan PLT ini kalau kita mau segera melakukan Munas, kalau hitung-hitungan saya mungkin kan kita supaya pendaftaran tanggal 27, tanggal 28 itu lebih mudah untuk dilalui, itu kan dibutuh seorang ketua umum yang definitif. Jadi mungkin kalaupun dilaksanakan Munas ya memang harus sebelum pendaftaran 27 dan 29. Itu mungkin lebih baik agar supaya pilkada ini bisa berjalan dengan lancar. Itu ini masih persepsi masih saya pribadi ya. Itu demi keberlangsungan pilkada ini agar bisa berjalan dengan lancar di Partai Golkar. Nah kalau ini misalnya terjadi kan
PLT ini juga hanya bekerja sekitar 1 minggu saja kan, ya. 1 minggu, karena 1 minggu sebelum itu kita sudah harus menyelesaikan semua kan, dan lain-lain. Belum nanti proses kan juga harus ke Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya. Nah itu kan harus dihitung betul. Jadi Pak Adis, tadi disampaikan juga salah satu syarat untuk melaksanakan musyawarah nasional luar biasa ada 3 syarat tadi. Ya. Apabila berhalangan tetap terkena masalah hukum dan juga mengundurkan diri. Salah satunya ini sudah terpenuhi, mengundurkan diri. Apakah kan seharusnya ini Munaslup ini akan dilaksanakan pada bulan Desember? Apakah akan juga dipercepat dalam bulan Agustus ini? Ya, jadi ini tergantung pleno ya. Ini bisa Munaslup, juga bisa Munas dipercepat. Nah ini nanti tergantung keputusan pleno, dan juga tentunya keputusan ini melibatkan DPD 1 ya, melibatkan DPD 1 provinsi di seluruh Indonesia. Ada juga aturan menyatakan kalau 2/3 menyetujui, nah ini kan bisa berjalan ya kan. Jadi bisa, jadi ada 2 kemungkinan, bisa Munaslup dan juga bisa Munas dipercepat. Jadi seperti itu. Berarti selesai ini ada 2 kemungkinan begitu ya. Pertama adalah rapat pleno, kemudian juga Munaslup. Oke, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan mengundurkan dirinya Erlangga Hartarto ini akan mengganggu rekomendasi dalam Pilkada 2024 ini? Saya rasa Partai Golkar ini partai yang sudah dewasa ya. Pergantian apapun itu tentunya tidak akan mengganggu rekomendasi-rekomendasi yang sudah dikeluarkan. Jadi tinggal mengatur, mungkin apabila masih ada rekomendasi yang belum dikeluarkan atau B1 KWK yang belum dikeluarkan, nah itu saja mungkin yang dibahas. Jadi kita berharap juga rekomendasi ini tidak banyak berubah. Kalaupun ada perubahan-perubahan, itu satu hal yang mungkin yang sangat urgent dan sangat mendesak kalaupun ada ya, seperti itu mungkin. Terima kasih Pak Adis sudah berkenan untuk wawancara bersama di Breaking News Metro TV. Terima kasih Pak Adis. Dan Eva, tadi kalau kami sampaikan memang ada beberapa hal ataupun juga poin penting begitu yang kami highlight begitu. Yang pertama adalah untuk pelaksanaan rapat pleno, tadi disampaikan juga oleh Mutia Hafid ataupun juga Ahmad Doli Kurnia bahwa rapat pleno ini akan dilaksanakan paling cepat 1 sampai 2 hari ke depan. Artinya ini hari Selasa akan dilaksanakan rapat pleno. Namun tadi kami sempat bertanya secara langsung juga oleh kepada Wakil Ketua Umum Partai Golkar bahwa menyampaikan kemungkinan sendiri juga selain rapat pleno ada juga Munas luar biasa. Karena tadi juga disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia bahwa syarat untuk melaksanakan musyawarah nasional luar biasa ini ada 3 syarat. Salah satunya adalah berkaitan dengan apabila berhalangan Ketua Umumnya, kemudian terkena masalah hukum, dan yang ketiga adalah mengundurkan diri. Dari ketiga syarat untuk pelaksanaan Munas luar biasa ini, tadi salah satu syaratnya ini sudah terpenuhi, yaitu adalah mengundurkan diri. Dan nantinya kita akan tunggu apakah nanti Partai Golkar akan melaksanakan rapat pleno pada hari Selasa ataupun Munas luar biasa. Karena tadi penjelasannya agar tidak mengganggu jalannya proses pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 27 pendaftaran pada tanggal 27 Agustus nanti, perlu adanya ketua umum definitif. Eva. Baik, terima kasih Adrobeda Arizal untuk informasi Anda. Pemirsa, kita jeda dulu. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno pasca pengunduran diri Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar. Dalam rapat ini nantinya akan ditunjuk siapa pelaksana tugas untuk menggantikan sementara peran Ketua Umum. Faktanya Pak Erlangga telah memberikan surat pengunduran diri kepada DPP Partai Golkar, tetapi dalam prosesnya pengunduran diri ini harus dilaporkan kepada DPP, karena kan yang ditujukan kepada DPP Partai Golkar. Jadi secara yuridis kita masih menunggu keputusan DPP Partai Golkar melalui rapat pleno untuk terkait dengan surat pengunduran Pak Erlangga tersebut. Nah, nanti tentang kapan rencana rapat pleno dan lain-lain mungkin Pak Aceh akan menjelaskan, tetapi memang akan dilakukan secepatnya, mungkin dalam 1-2 hari ini
agar supaya roda organisasi kita juga bisa berjalan dengan baik, karena ini kan memang situasi pilkada dan lain sebagainya. Jadi di dalam rapat pleno tersebutlah nanti diputuskan, dan kemudian juga menentukan siapa pelaksana tugas yang ditunjuk untuk mengantarkan kegiatan-kegiatan Partai Golkar berikutnya. Kalau secara konstitusi mestinya PLT bisa mengawal sampai dengan proses Munas, ya. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana dinamika di dalam Partai Golkar di dalam rapat pleno tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan meski Airlangga Hartarto sudah mengundurkan diri, namun secara de jure Airlangga masih menjadi Ketua Umum. Sementara terkait berjalannya aktivitas kepartaian akan diurus oleh para Wakil Ketua Umum Partai Golkar sesuai dengan bidangnya masing-masing. Secara de jure Bapak Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai Ketua Umum. Karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno, yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan makin cepat makin bagus. Kami rencananya paling lambat Selasa mungkin insya Allah akan melaksanakan rapat pleno untuk menerima dan melegitimasi surat pengunduran Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Kita juga sudah membagi tugas, ya, bahwa kepemimpinan di Partai Golkar ini sifatnya kolektif kolegial. Kalau Ketua Umum itu berhalangan, tugas-tugasnya sudah diambil alih oleh Wakil Ketua Umum berdasarkan bidangnya masing-masing. Jadi secara de facto sekarang DPP Partai Golkar itu diurusi oleh para Wakil Ketua Umum berdasarkan dengan bidangnya masing-masing. Nah, tinggal secara de jure nanti pada saat rapat pleno dilaksanakan, kita akan menetapkan, ya, menerima surat pengunduran diri itu, dan kemudian otomatis secara de facto dan de jure Pak Airlangga Hartarto sudah dinyatakan mundur secara tetap dan tidak lagi menjadi Ketua Umum. Nah, baru pada rapat pleno itu nanti akan ditetapkan, dibahas siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum sampai nanti musyawarah nasional luar biasa itu dilaksanakan. Dan betul tadi apa kata Pak Adis Kadir, kita punya 11 wakil ketua umum. Nah, tentu wakil ketua umum ini yang nanti akan dimusyawarahkan, ya, di dalam rapat pleno untuk ditetapkan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, kita lanjutkan lagi tadi pernyataan Anda, pengunduran diri Airlangga tentu menjadi tanda tanya ya sampai saat ini. Coba kita akan analisa dari statementnya Airlangga ya. Mas Adi, dalam statement pengunduran dirinya, Airlangga menyampaikan ingin menjaga keutuhan Golkar dan menjaga stabilitas transisi pemerintahan. Apa korelasinya dengan mundurnya Airlangga? Saya kira pernyataan Pak Airlangga Hartarto itu sebenarnya cukup normatif ya, tentu untuk menghindari kesan-kesan yang spekulatif bahwa mundurnya Pak Airlangga Hartarto itu karena ada sesuatu yang cukup serius ya. Ada kekuatan politik yang sebenarnya bisa mengendalikan instrumen apapun di negara ini yang kemudian membuat Pak Airlangga mundur. Nah, kesan itu sebenarnya ingin diamputasi dengan mengatakan bahwa mundurnya Pak Airlangga ini sebagai upaya untuk memudahkan transisi, bagaimana untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran di masa 5 tahun yang akan datang, termasuk misalnya untuk menjaga soliditas internal Golkar. Padahal kita tahu tanpa mundur sekalipun Golkar itu sudah solid, dan Golkar juga telah menyatakan dukungannya secara total kepada pemerintahan di 5 tahun yang akan datang sebagai presiden terpilih Prabowo dan Gibran sebagai wakil presiden. Jadi bagi saya itu adalah statement-statement normatif. Nah, yang menjadi tanda tanya itu sebenarnya adalah apa yang sebenarnya membuat Pak Airlangga Hartarto. Tentu tak ada jawaban apapun yang cukup sahih yang bisa diterima oleh semua gitu ya, terutama berbagai kalangan. Kenapa? Karena saat ini memang
Erlangga Hartarto itu adalah ketua umum yang cukup loyal kepada pemerintahan saat ini. Yang kedua, Pak Erlangga Hartarto itu adalah ketua umum yang dinilai punya kontribusi terkait dengan kenaikan Pileg Golkar di 2024 ini, termasuk punya kontribusi terkait dengan pemenangan Prabowo dan Gibran beberapa waktu yang lalu. 3 variabel ini yang sebenarnya bisa menjelaskan bahwa sebenarnya Pak Erlangga dalam hal-hal tertentu sebenarnya tidak bisa menyatakan mundur dalam konteks di mana respek kepada Pak Erlangga itu di atas rata-rata. Tapi itu tadi problemnya. Ada kekuatan besar sebenarnya yang saya kira mampu mengorkestrasi supaya Pak Erlangga itu mundur. Nah, kekuatan besar itu pastinya melampaui posisi Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum dan posisi Pak Erlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Ini yang saya kira memang sedang dicari oleh publik, siapa kekuatan besar ini. Karena apapun judulnya, pastinya kalau kita melihat rata-rata secara umum, kalau kita mengacu pada ADART Golkar misalnya, Munas Golkar itu dilaksanakan pada Desember di akhir tahun ini. Tapi kalau kita agak sedikit setback ke belakang, setiap suksesi kepemimpinan Golkar itu selalu dalam kondisi yang tidak normal. Dulu Akbar Tanjung itu adalah ketua umum Golkar yang mampu menyelamatkan dari degradasi. Setelah pasca Orde Baru, Golkar saat itu tampil sebagai pemenang Pileg di 2004, tapi setelah itu kan posisinya digantikan oleh Pak Yusuf Kalla yang terpilih sebagai wakil presiden. Begitupun dengan Pak Setia Novanto menjadi ketua umum Golkar itu dalam kondisi di mana Golkar sedang terbelah jadi 2 kubu saat itu, kubunya Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Agung Laksono. Begitupun dengan Erlangga Hartarto. Jadi ketua umum itu saat di mana Setia Novanto sedang berurusan dengan kasus hukum. Jadi kalau hari ini misalnya tiba-tiba Pak Erlangga Hartarto itu mundur menimbulkan reaksi yang cukup kaget dari internal Golkar dan khalayak, tentu ini adalah sebagai penebal bahwa sebenarnya suksesi kepemimpinan di Golkar itu selalu melahirkan satu situasi yang sebenarnya sulit ditebak oleh publik dan situasi-situasi yang tidak normal. Jadi ini yang saya sebutkan, Eva, bahwa dalam hal-hal tertentu bicara tentang Golkar adalah bicara tentang politik tingkat tinggi. Kenapa saya sebut politik tingkat tinggi? Karena dari dulu sebenarnya desakan untuk melakukan munaslup di tubuh Golkar ini kan mentok. Dukungan dari kawan-kawan Golkar daerah, terutama DPD-DPD yang punya suara, itu cukup solid. Dan bahkan mereka deklarasi supaya Erlangga Hartarto itu adalah sebagai sosok yang melanjutkan Golkar untuk yang kesekian kalinya. Itu artinya munaslup mentok. Ataupun misalnya, kalau kemudian begitu banyak desakan munaslup dilaksanakan pada bulan ini atau bulan depan, itu ada kesan. Ada intervensi kekuasaan, ada kesan ada kudeta yang kemudian ingin menggulingkan Erlangga Hartarto. Maka satu-satunya cara yang kelihatan elegan sebenarnya adalah dalam tanda kutip meminta ataupun memaksa Erlangga Hartarto itu mundur, sehingga alasan Golkar untuk memajukan Munas atau Munaslup itu cukup rasional. Inilah yang kemudian disampaikan oleh elit-elit Golkar pada hari ini, bahwa ketika Erlangga Hartarto mundur, maka DPP Golkar terutama ketua umumnya harus segera melakukan pleno menentukan siapa PLT, dan setelah itu akan segera melakukan Munas atau Munaslup yang saya kira sebagai mekanisme untuk memilih kira-kira siapa sosok yang dinilai potensial untuk menggantikan Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Bagi saya ini canggih, karena tidak ada kesan ada pihak luar, tidak ada kesan intervensi, tidak ada kesan ada tekanan-tekanan dan upaya-upaya untuk mengkudeta Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Karena posisi Pak Erlangga itu mengundurkan diri. Beda ceritanya kalau Pak Erlangga itu mundur dengan misalnya ada desakan dari luar ataupun desakan dari internal untuk mempercepat munaslup. Pasti itu menimbulkan huru-hara dan kegaduhan. Tapi karena ini mundur terkesan lillahi ta'ala, mundur karena tak ada tekanan apapun, sehingga ini yang kemudian memperjelas betapa Munas Golkar itu sebenarnya dalam hitungan hari. Dugaan saya tentu Munas Golkar ini akan segera dilakukan, terutama untuk menghadapi persiapan pilkada di 545 kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Pergantian ketua umum tentu akan segera ditangani oleh Golkar supaya untuk mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik Golkar menghadapi pilkada serentak dan target mereka menang di berbagai provinsi-provinsi yang selama ini memang menjadi target dan kekuatan politik Golkar. Saya kira di situ konteksnya. Baik. Soal kekuatan besar, Mas Adi Pray, apa yang Anda maksud dengan kekuatan besar yang diduga mengintervensi? Artinya lebih kuat faktor eksternal dibandingkan faktor pribadi dari Erlangga sendiri untuk mundur.
Mungkin saja begitu, karena apapun kalau mau jujur, Ketua Umum Golkar itu kan adalah posisi yang cukup sentral. Di internal Golkar tak ada saingannya. Semuanya pasti tegak lurus dengan Ketua Umum. Begitupun dengan posisi Erlangga Hartarto sebagai Menko Ekonomi. Ini posisi yang cukup prestisius, posisi yang cukup strategis, yang nyaris tak ada level yang kemudian bisa mengunggulinya. Satu-satunya kekuatan politik di luar itu yang kemudian meminta atau mengondisikan atau yang menciptakan satu situasi di mana Pak Erlangga itu harus mundur adalah kekuatan yang melampaui posisinya Pak Erlangga saat ini. Posisinya sebagai Ketua Umum dan posisinya sebagai Menteri Perekonomian. Siapakah kekuatan politik itu? Tentu adalah kekuatan yang cukup powerful. Sebenarnya publik sudah mulai mention di sejumlah media, di sejumlah percakapan media sosial. Cuman mereka tidak secara definitif menyebut siapa aktornya. Karena memang takut itu dianggap sebagai karakter assassination, dianggap fitnah, dianggap hoax, dan tentu saja dianggap memframing untuk menuduh ada pihak-pihak tertentu yang kemudian bermain dalam konteks kepentingan bagaimana untuk mengambil alih kepemimpinan Golkar di masa yang akan datang. Tapi overall bagi saya ini memang kondisinya cukup tidak alamiah gitu ya. Karena memang belakangan ini kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, pengurus Golkar itu solid. Itu artinya apa? Kalau per hari ini kita mendengarkan Erlangga Hartarto itu mundur, itu pasti ada upaya meyakinkan dan menggembosi supaya tingkat kepercayaan kepada Erlangga itu secara signifikan mulai berkurang. Kepercayaan di level kabupaten, provinsi, dan kota, pengurus-pengurus daerah Golkar itu tentu ada keinginan supaya Pak Erlangga itu misalnya tidak lagi harus ditetapkan sebagai ketua umum atau dipercaya lagi untuk melanjutkan kepemimpinan untuk masa-masa yang akan datang. Ini adalah kekuatan-kekuatan besar yang menurut saya tidak bisa dikendalikan oleh kader biasa, orang biasa yang tidak punya kemewahan untuk mengorkestrasi begitu banyak kekuatan-kekuatan politik yang ada. Jadi itu yang saya kira Eva posisinya per hari ini. Ya, apa kemudian dampak mundurnya Erlangga yang Anda sebut secara tidak alamiah ini? Ya tentu dalam banyak hal membuat bagaimana Golkar menghadapi pilkada khususnya ini akan coba untuk direkonsolidasi ulang. Jadi pernyataannya Doli, pernyataannya Aceh, pernyataannya Pak Adis tadi, itu kan sebagai upaya untuk menjaga stamina politik Golkar. Bahwa peristiwa politik yang kemudian membuat Pak Erlangga itu mundur adalah peristiwa yang sebenarnya harus menjadi trigger Golkar itu tetap solid. Sehingga rekomendasi Golkar yang sudah keluar ke sejumlah kepala-kepala daerah, entah itu calon gubernur, calon bupati, dan wali kota, itu tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Ini yang sepertinya ingin ditetapkan. Karena khawatir dengan pergantian ketua umum Golkar, rekomendasi yang sudah dikeluarkan, ini akan berdampak secara psikologi politik kepada galur Golkar yang akan bertarung nantinya. Khawatir rekomendasi itu kemudian dicabut dan tidak bisa maju. Yang kedua tentu berdampak bagaimana soal siapa yang akan direkomendasikan untuk menjadi menteri di kabinetnya Prabowo dan Gibran. Mungkin ketika Erlangga Hartarto jadi ketua umum, nama-nama yang kemudian diproyeksikan jadi menteri sudah masuk dalam listing A, B, C, D, F mungkin. Itu secara definitif. Tapi ketika ketua umumnya bukan lagi Erlangga Hartarto, tentu yang jadi menteri itu bukanlah mereka yang sudah dalam kantong yang selama ini sudah masuk dalam daftar ya. Mungkin juga yang jadi menteri itu adalah F, G, S, F, dan seterusnya. Sesuatu yang selama ini mungkin tidak pernah diperhitungkan dalam Pak Erlangga Hartarto waktu jadi ketua umum. Dua hal ini yang saya kira paling mungkin bisa kita jadikan sebagai instrumen apa dampak signifikan dari mundurnya Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Tapi yang paling ditunggu sebenarnya oleh publik itu adalah kira-kira siapa yang kemudian akan menggantikan Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar. Dari situlah kemudian publik akan klik siapa sebenarnya aktor desainer besar yang sebenarnya mampu mengorkestrasi soal suksesi kepemimpinan Golkar setelah Pak Erlangga Hartarto itu menyatakan mundur, yang semestinya Pak Erlangga itu mungkin ya suksesi kepemimpinannya baru di akhir bulan Desember nanti. Ketua umum itulah yang baru ini akan dilihat dekat dengan siapa, dia juga menjadi bagian kekuatan politik siapa, itu yang akan menjadi kunci. Siapa aktor-aktor yang bermain dalam konteks bagaimana Pak Erlangga per hari ini menyatakan mundur yang tak lagi sebagai ketua umum partai. Baik, sebelum nanti kita bahas soal siapa yang potensial untuk menggantinya atau sebagai penggantinya, kita bahas dulu yang tadi Anda sampaikan, Mas Adi Pray, bahwa ada setidaknya dua dampak ya. Pertama, rekomendasi pilkada, kedua adalah rekomendasi menteri. Soal rekomendasi pilkada seberapa signifikan ini akan mempengaruhi
persiapan Partai Golkar jelang Pilkada 2024? Kalau persiapan Golkar di bawah, saya kira mereka tetap konsolidatif ya. Karena apapun Golkar ini adalah pemenang pileg di 2024, pemenang pileg runner up maksud saya. Sehingga mesin politik mereka tetap solid dan terkonsolidasi. Mesin-mesin politik di bawah itu tinggal diarahkan bagaimana menghadapi pilkada serentak secara nasional. Yang mungkin agak sedikit dikhawatirkan itu soal bagaimana rekomendasi partai yang terlanjur keluar, dikeluarkan oleh DPP Golkar dan ditandatangani oleh Erlangga Hartarto. Karena dikhawatirkan rekomendasi yang sudah diberikan kepada sejumlah kepala daerah itu bisa berubah. Karena sebelum pendaftaran resmi kepada KPU daerah, maka sepanjang itu juga calon-calon yang akan berkontestasi ini bisa berubah rekomendasi politiknya. Ini yang tentunya kenapa pernyataan elit Golkar tadi dalam konferensi pers untuk memastikan bahwa sejumlah kepala daerah yang sudah mendapatkan rekomendasi Golkar itu tak akan ada perubahan apapun. Mereka memastikan bahwa rekomendasi itu akan tetap berjalan sehingga kader-kader Golkar yang sudah dapat rekom harus kerja keras, melakukan sosialisasi dan kerja-kerja politik yang terukur sehingga rasa was-was itu bisa diselesaikan dalam konteks ini. Jadi di situ sebenarnya Eva, artinya apa? Kekhawatiran ini hanya pada level soal rekomendasi yang akan berubah. Tapi pada level grassroots, pada level mesin politik tentu saja Golkar cukup confident karena mereka sangat terbiasa bagaimana menghadapi dalam situasi politik yang sebenarnya dalam kondisi yang tidak kondusif itu. Golkar kalau mau jujur di 2024 ini tidak punya jagoan di Pilpres tapi keluar sebagai runner up. Ini menunjukkan betapa mereka ini punya soliditas mesin politik yang sebenarnya bisa diandalkan. Bahkan dulu ketika zamannya Pak Akbar Tanjung, Golkar kemudian dulu begitu banyak dibully dan bahkan ada yang ingin membubarkan. Tapi kemudian Pak Akbar Tanjung tampil sebagai ketua umum, mampu mengantarkan Golkar sebagai pemenang pileg di 2004. Ini yang saya kira bahwa pada level struktur, pada level anatomi kekuatan politiknya, di level grassroots Golkar cukup kuat untuk bisa memenangkan pertarungan. Tapi sekali lagi pada level elit, rekomendasi-rekomendasi kepala daerah dikhawatirkan berpotensi berubah. Makanya elit-elit Golkar dalam konferensi persnya tadi ingin memastikan dan ingin mengunci bahwa jangan ada kekhawatiran bahwa rekom itu bisa dipastikan jalan dan tak ada perubahan apapun secara signifikan. Konteksnya di situ saya kira, Eva. Oke, ada potensi rekomendasi bisa saja berubah. Bagaimana dengan koalisi di pilkada? Apakah juga bisa berpotensi untuk berubah? Kalau soal koalisi ya saya kira memang koalisi di pilkada cukup dinamis dan tidak bisa digaransi bahwa koalisi Kim itu 100% akan solid. Kita melihat di berbagai tempat memang Kim itu solid. Bagaimana Golkar itu menjadi bagian dari koalisinya Prabowo Gibran lah ya. Di situ ada Demokrat, di situ ada PAN, dan di situ ada Gerindra. Di berbagai tempat. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, mungkin juga di Jakarta. Tapi di tempat yang lain Golkar ini kan dengan partai internal Kim saling berhadap-hadapan. Misalnya di Banten. Kita tahu bahwa potensial terjadi perang saudara. Jagoan Golkar namanya Airin, sementara jagoan dari Gerindra itu namanya Pak Andra Soni. Ini yang saya kira bahwa dalam banyak hal kita tidak bisa mensimplifikasi. Bahwa dengan kondisi Golkar saat ini akan mengubah konstelasi politik, terutama bagaimana konsolidasi yang terkait dengan internal Golkar ya. Menyangkut rekomendasi dan koalisi dalam pilkada. Saya termasuk yang meyakini bahwa Golkar akan tetap menjadi bagian dari koalisi Kim, terutama di wilayah-wilayah tertentu yang bisa dikonsolidasikan. Overall dalam konteks itu, pergantian ketua umum tidak akan berpengaruh secara signifikan. Justru saya melihat bagaimana soal komposisi dan postur kabinet yang akan diusulkan oleh Golkar, sepertinya dalam banyak hal ini akan mengalami perubahan ya. Itu tadi yang saya sebutkan, nama-nama yang sudah ada di kantong, ditandatangani dan ada di tangannya Pak Erlangga Hartarto bisa berubah di ketua umum Golkar yang baru ini. Ini kan soal bagaimana mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik yang menjadi barisannya Erlangga, kemudian menjadi barisan ketua umum yang Golkar ini. Jadi saya kira di situ Eva posisinya. Baik, tergantung siapa nanti penerusnya ya atau penggantinya ya, Mas Adi. Tadi Anda juga sempat singgung soal kemungkinannya adalah Munas yang dipercepat ya. Mengapa Munas yang dipercepat? Karena kan sebetulnya sudah ada jadwalnya Desember. Analisa Anda, mengapa Munas yang dipilih dipercepat untuk menentukan pengganti Erlangga? Ya saya kira opsinya ada dua, Munas yang dipercepat atau Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup. Itu kan hanya sebuah istilah untuk menggambarkan situasi di mana Golkar harus segera melakukan pergantian ketua umum.
Kan itu yang disampaikan oleh elit Golkar. Kenapa itu disebut dengan Munas dipercepat atau Munaslup? Karena per hari ini ada kekosongan kekuasaan politik pada level Ketua Umum Golkar. Karena tentu Golkar itu tidak kondusif kalau ketua umumnya secara de facto itu mengundurkan diri. Satu, tentu untuk kepentingan mendaftarkan diri ke KPU daerah sebagai bagian dari berpartisipasi dalam pilkada. Karena yang didaftarkan ke KPU adalah mereka yang ditandatangani oleh ketua umum partai dan sekjen partai. Kalau tidak ada ketua umum partai, ketika Pak Erlangga Hartarto mundur, tentu Golkar akan serius mengalami kesulitan hal administratif dalam konteks itu. Makanya saya menduga sebelum tanggal 27, sebelum tanggal 28, sepertinya sudah muncul secara definitif siapa yang akan menjadi pengganti Pak Erlangga Hartarto sebagai Jadi siapa ketua umum. pengganti Erlangga Hartarto, Mas Adi? Jadi siapa pengganti Erlangga Hartarto? Analisanya. Iya, Eva, agak. Jadi siapa pengganti Erlangga Hartarto? Mas Adi? Sebenarnya banyak nama yang bermunculan sejak lama ya. Ketika ada isu Munaslup Golkar, nama Pak Bahlil, Menteri Investasi selalu dikaitkan ya sebagai sosok yang dinilai punya potensi untuk menggantikan Pak Erlangga Hartarto karena Pak Bahlil ini adalah Menteri Investasi dan juga dinilai punya kedekatan dengan kekuasaan politik dan istana per hari ini. Di luar itu kan juga muncul ada nama Pak Bambang Susatyo. Biasanya dalam setiap kompetisi politik di internal Golkar nama Pak Bamsud ini selalu muncul. Dulu bahkan ketika Pak Erlangga Hartarto sebagai kandidat ketua umum, nama Pak Bamsud juga muncul di mana-mana. Jadi ini nama-nama yang sebenarnya menurut saya cukup potensial sebagai salah satu nominator yang akan bertanding di Golkar nanti untuk menggantikan Pak Erlangga Hartarto. Tentu di luar itu sehari dua hari ini akan bermunculan nama-nama seperti Pak Ginanjar ya, yang saya kira memang sudah disebut oleh sejumlah media potensial akan ditunjuk sebagai PLT untuk menyiapkan pleno dan persiapan Munas yang dipercepat ini. Sebagai sosok yang cukup lama di Golkar dan memiliki rekam jejak yang cukup panjang. Di luar itu juga muncul nama seperti Bang Doli, kemudian Pak Aceh gitu ya, kemudian Pak Maman Abdurrahman, nama-nama muda yang saya kira cukup punya kompetensi untuk memimpin Golkar di masa yang akan datang. Tapi overall bagi saya, siapa yang menjadi ketua umum Golkar itu adalah mereka yang pastinya harus mendapatkan dukungan mayoritas dari pengurus-pengurus DPD Golkar. Mereka ini adalah pengurus yang punya hak suara, hak veto untuk memutuskan siapa yang sebenarnya untuk menjadi ketua umum partai. Saya kira di situ ya. Baik, kita nantikan siapa yang akan menjadi pengganti Erlangga Hartarto. Terima kasih Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mundur mendadak. Padahal Erlangga dinilai berprestasi di pemilu 2024 serta tidak ada gejolak internal Partai Golkar. Benarkah ada tekanan dari eksternal Golkar yang memaksa Erlangga untuk mundur? Kabar mengejutkan datang dari Partai Golkar. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum. Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Pengumuman pengunduran diri ini bukan hanya mengejutkan khalayak. Betapa tidak, kepemimpinan Erlangga selama ini dianggap sukses meraih prestasi politik, baik di pemilu legislatif maupun pilpres. Bahkan prestasi politik itu diucapkan sendiri oleh Erlangga di saat pengumuman pengunduran diri. Dalam pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Mereka akan melanjutkan kepemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia.
Bagi pengamat politik Ray Rangkuti, pidato tentang kesuksesan itu mestinya bukan alasan untuk mundur, tapi untuk bertahan. Tapi bahwa faktanya memutuskan mundur, maka hal itu di luar rasionalitas politik. Pidato itu berbunyi tentang sukses dirinya sebagai ketua umum gitu loh. Kalau beliau sukses kenapa mundur? Ya kan? Kalau kita dengar pidato beliau itu kan, ataupun katakan sambutan perpisahan beliau itu ya, sambutan pemunduran diri beliau. Beliau kan cerita tentang bagaimana Golkar bisa sukses, ya, baik di eksekutif legislatif, ya kan. Selama ini Golkar nggak ada kisruh, ya, dan sebagainya. Loh kok konklusinya adalah gitu. Itu mestinya bukan pidato untuk mundur, itu pidato justru ketika beliau ingin mempertahankan jabatan sebagai ketua umum, kala diminta untuk, ya misalnya mundur dari jabatan itu gitu. Ini agak terbalik gitu. Di lingkaran dalam Partai Golkar sendiri, tanda-tanda pengunduran diri itu tidak tampak dalam beberapa hari sebelum pengumuman. Karena itu, pengunduran diri itu mengejutkan bahkan bagi elit Golkar sendiri. Mengenai alasan mendasar, kita juga kaget ya, saya sebagai wakil ketua umum, karena juga tidak ada informasi sebelumnya, dan minggu lalu saya masih berkomunikasi dengan ketua umum, tidak ada tanda-tanda untuk mengundurkan diri. Nah ini pasti ada alasan yang sangat pribadi yang pasti orang lain tidak mengetahui secara pasti apa penyebab utama dari pengunduran beliau. Sementara itu mantan Ketua Umum Partai Golkar, Yusuf Kala, meyakini ada ancaman atau tekanan yang kuat di balik pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Umum Partai Golkar dan juga sebagai Menko itu pasti akan menjaga partai sebaik-baiknya. Karena itu tiba-tiba semalam bukan hari ini, semalam dinyatakan itu mundur, pasti ada alasan yang seperti saya katakan tadi, alasan, tekanan, ancaman, yang apapun ya, yang bisa ya kuat itu. Karena kalau alasan organisasi saya kira tidak ada. Jangan lupa beliau telah berhasil menaikkan kursi Golkar itu hampir 20 kursi, 17 kurang lebih kursi. Dan itu prestasi yang dibanggakan oleh para kader-kader Golkar. Dan juga Airlangga telah berhasil memenangkan Pak Prabowo dengan Gibran, sesuatu prestasi yang tentunya dengan segala usaha dan pengorbanan, tiba-tiba mundur pasti ada alasan lebih kuat lagi seperti itu. Pengamat politik Hanta Yuda juga melihat faktor eksternal lebih determinan mempengaruhi keputusan Airlangga mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya memang kalau kita menganalisa ya faktor penyebab pengunduran Pak Airlangga ini, menurut saya ada dua ya cara kita melihatnya, secara faktor internal atau faktor eksternal. Kalau bicara Golkar, itu faktor internal biasanya adalah potensi turbulensi faksi. Jadi terjadi faksionalisasi antar faksi yang biasanya mengalami benturan di internal Golkar, itu kencang menjelang pemilihan penentuan calon presiden dari Partai Golkar, penentuan ketua umum ketika Munas atau Munaslup, itu kerap terjadi. Tapi betul untuk kali ini seperti Pak Nurdin katakan, kita tidak melihat terlalu kuat, meskipun di Golkar tidak bisa dipungkiri ada faksionisme, tapi tidak ada faksionisme yang tajam kali ini. Nah, karena itu ada faktor yang kedua yang bisa kita dalami, faktor eksternal. Turbulensi itu kan biasanya justru terjadi dari faktor eksternal. Ibarat pesawat terbang kalau kita menyebut Golkar sedang mengalami ada goncangan badai politik eksternal yang cukup kencang ini. Saya tidak tahu seperti tadi istilahnya faktor pribadi dan seterusnya pertimbangannya, tapi dua faktor ini saya melihat faktor eksternal relatif jauh lebih determinan ya ketimbang faktor internal. Selanjutnya, Golkar akan memilih PLT Ketua Umum untuk mempersiapkan musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum baru. Selain itu, di Munaslup juga bisa mengubah ADART yang diantaranya memungkinkan orang luar Golkar masuk di posisi strategis. Potensi itu cukup besar ya menurut saya, meskipun per hari ini kita melihat tidak ada demi keutuhan dan seterusnya, tetapi gejolak itu mungkin saja terjadi. Nanti kita lihat di Munaslup. Munaslup ini setelah ada pleno penentuan PLT Ketua Umum Golkar, kemudian menentukan agenda Munaslup. Nah, nanti di Munaslup nanti akan ada isu nanti mekanisme pemilihan Ketua Umum, persyaratan Ketua Umum, merubah ADART, bolehkah yang di luar Partai Golkar tiba-tiba menjadi Ketua
ketua umum, mungkin isu-isu itu yang akan mungkin menjadi gejolak dalam tanda petik istilah resapi. Tetapi jika tanda petik, saya menggunakan tanda petik cengkraman, faktor eksternal cukup kuat, gejolak itu relatif teratasi. Kejutan dari Golkar tampaknya tidak berhenti di pengunduran diri Airlangga Hartarto. Diperkirakan akan ada kejutan-kejutan baru sebelum pendaftaran calon kepala daerah pada akhir Agustus dan sebelum pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti apa? Kita tunggu. Pemirsa, demikian breaking news Metro TV untuk saat ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV.